Halo, selamat pagi Ero. Bagaimana tidur malamnya? Lo saya yakin pasti bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan lelap dan pagi hari ini kita sekarang bersemangat untuk kembali sekolah minggu. Yeay! Siapa nih yang bersemangat? Lo boleh tahu nggak? Kalau lo boleh tahu, boleh nggak minta ke papa mama fotoin ibadah sekolah minggu ini bersama dengan kalian. Dan bisa kirim ke Lo Grace. Lo mau tahu siapa yang hari ini bersemangat. Dan yuk kita mau siapin diri, siapin hati, siapin Alkitab, siapin catatan karena kita mau dengar dan memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Gimana caranya? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk malam yang Tuhan izinkan kami bisa lewati. Dalam tidur kami, dalam jagaan orang tua kami, dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Berkati kami untuk bisa duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, udah siap? Yuk, sekarang kita mau lebih bersemangat lagi dengan bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan lewat lagu ini. Yuk, kita dengerin. Keren! Pasti lo saya yakin kalian menyanyi dengan sukacita kayak lo hebat ya. Dan sekarang kita mau dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lo Grace. Apa ya? Cerita tentang apa ya? Yuk, yang lo yakin kita semua kepengen tahu karena firman Tuhan hari ini pasti seru. Siap ya? Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu untuk mempersiapkan hati dan mempersiapkan diri kita sebelum mendengar firman Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Wah, sekali lagi Loso mau menyapa setiap kita yang sudah hadir dan mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan yang sehat selalu ya. Nah, di pagi hari ini kita mau sekali lagi bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Loso mau mengajak kita sebelumnya untuk melipat tangan, menutup mata, dan kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mau sekali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan memampukan setiap kami agar kami bisa dengan taat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Adik-adik semua, sebelum Lose menceritakan kebenaran firman Tuhan, Lose mau tes dulu nih kalian. Lose mau menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Lose mau tanya, siapa sih yang pagi ini sudah mandi? Adik-adik sudah mandi? Yang sudah mandi boleh dong angkat tangannya. Wah, thank you ya. Terus Lose mau tanya lagi, siapa yang pagi ini sudah sarapan? Ada yang sudah sarapan? Sarapan bubur, sarapan roti misalnya, minum susu atau yang lainnya boleh. Udah sarapan? Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, siapa yang pagi ini sudah duduk dengan rapi dan menyiapkan Alkitabnya? Ada? Wah, thank you ya. Lose berharap kita semua sudah duduk dengan rapi, menyiapkan Alkitab, bahkan sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Lose tadi bertanya dan juga mengetes kalian melalui pertanyaan itu adalah untuk menyiapkan kalian dan mengingatkan kembali untuk mempersiapkan sekolah minggu dengan baik. Nah adik-adik, bagi setiap kalian yang sudah sekolah, pasti pernah kan dites sama miss, sama mister, sama bapak, sama ibu guru. Pasti pernah kan ya? Misalnya nih, kalian dites dengan diberikan PR. Pernah kan ya? Atau kalian dites dengan diberikan kuis misalnya. Atau kalian dites untuk mengikuti ujian ataupun ulangan. Nah, anak-anak semuanya, adik-adik semuanya, Bapak Ibu guru, Miss dan Mister memberikan tes itu kepada setiap kita adalah supaya Bapak Ibu guru bisa tahu apakah kalian semua sudah mengerti, bisa memahami setiap apa yang sudah diajarkan, sehingga pada akhirnya kalian pun bisa naik kelas. Nah, tujuannya baik ya adik-adik ya. Tapi bentar dulu, di dalam Alkitab Tuhan Yesus juga pernah loh dites. Loh, kok Tuhan Yesus bisa dites ya? Emang Tuhan Yesus dulu sekolah ya? Nah, oleh karena itu sekarang loh semua mengajak kita semua, yuk kita mau buka Alkitab kita mau membaca Alkitab bersama-sama. Untuk kita yang sudah bisa membaca dari Lukas 10, Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-37.
Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-37. Kalian bisa membacanya di rumah ya. Nah adik-adik, di sana kita akan melihat ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus untuk mengetes Tuhan Yesus. Dia berkata, "Yesus, bagaimana caranya agar saya mendapat hidup yang kekal di surga?" Apa ya kira-kira yang Tuhan Yesus jawab? Menurut kalian, kalau kalian boleh pilih, jawaban Tuhan Yesus apa ya? Misalnya nih, kalian bisa pilih ya yang ada di layar. A. Percaya kepada Tuhan Yesus. Atau yang B. Memberi persembahan kurban kepada Allah. Atau kalian pilih yang C. Semua jawaban benar. Nah, kalian pilih yang mana adik-adik? Oleh karena itu, langsung mau mengajak kita untuk melihat sekali lagi dalam Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-26. Oke, Lukas 10 ayat yang ke-26 kita pun akan menemukan bahwa jawaban Tuhan Yesus adalah apa yang hukum Taurat katakan. Tapi kok Tuhan Yesus malah bertanya kembali ya? Ya adik-adik, Tuhan Yesus bukan tidak mau menjawab orang ini, tetapi dia tahu bahwa orang itu sedang menguji dia, sedang mengetes Tuhan Yesus, sedang ingin menjatuhkan Tuhan Yesus, dan sedang ingin menjahati Tuhan Yesus lewat pertanyaan yang dia berikan kepada Tuhan Yesus. Jahat sekali bukan adik-adik? Nah, walaupun demikian, Tuhan Yesus tetap loh dengan sabar menjawab, bahkan juga menggambarkan cara untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Ya adik-adik, cara untuk memperoleh hidup kekal adalah dengan mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama manusia. Nah, Tuhan Yesus juga menggambarkan cara mengasihi sesama manusia seperti di video berikut ini. Langsung mau mengajak kita semua untuk melihatnya sebentar ya. Yuk kita lihat sama-sama. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Adik-adik, kira-kira siapa ya yang baik? Dari video yang kita tonton tadi, siapa kira-kira yang baik? Nah, ternyata yang baik adalah orang Samaria, betul sekali. Mengapa ia baik kepada orang yang susah dan sedang terluka itu? Karena orang Samaria mengasihi Allah, sehingga kasihnya juga dinyatakan lewat menolong, lewat membantu orang yang sedang menderita itu. Dan kita ingat ya, di minggu yang lalu kita sudah merayakan Tuhan Yesus yang menderita di kayu salib karena siapa? Bukan karena paku, tetapi karena aku, karena saya, karena adik-adik semuanya, dan karena kita semuanya. Dia telah rela loh memberikan diri untuk mengasihi kita semua. Dan sekarang adik-adik, kita yang telah mengasihi Tuhan Yesus, mau gak ya kita sekali lagi mengasihi Tuhan?
jika adik-adik mau, kita bisa loh untuk menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Gimana caranya Lause? Misalnya, Lause kasih contoh nih ya. Misalnya Kli, kalau misalnya pergi ke sekolah, terus mama atau misalnya papa memberikan bekal, membawakan bekal sekolah. Nah, Kli ataupun adik-adik semua yang lainnya boleh loh, bisa loh memberikan kasih dan juga berbagi bekal yang kalian bawa kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Misalnya kita juga bisa membantu papa ataupun mama untuk menjaga adik kita jika kita punya adik kecil, ataupun kita mau dengan sabar mau berteman dengan teman yang misalnya dulu pernah menyakiti kita sehingga kita tidak suka, dan sekarang kita mau berteman kepada teman itu. Kita mau sayang kepada semua orang, kepada semua teman, kepada siapapun yang kita temui, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Adik-adik, itu semua adalah bentuk pengenalan kita kepada Allah yang mengasihi kita, sehingga kita mau jadi anak yang baik juga. Oke? Yuk, kita mau jadi anak yang baik karena kita mau mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi dan juga berbuat baik buat kita. Nah, ulangin sekali lagi ya. Bersama dengan Lause kita mau ulang sekali lagi. Saya mau jadi baik karena saya mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu baik buat saya. Oke. Terima kasih adik-adik semuanya. Dan di pagi hari ini kita juga akan menghafalkan ayat hafalan bersama-sama. Yuk, Lause mau mengajak kita semua untuk menghafalkan ayat hafalan di hari ini, yaitu dari Matius 22 ayatnya yang ke-39b. Oke? Yuk kita menghafalkan sekali lagi bersama-sama dari Matius 22 ayatnya yang ke-39b. Oke? Yuk kita baca sama-sama ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya. Matius 22 ayat ke-39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke adik-adik semuanya, selamat menghafalkan ayat hafalannya di rumah ya. Lause tunggu video-video dari kalian. Nah, demikian cerita firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Sebelum mengakhirinya, Lause mau mengajak kita untuk sekali lagi, yuk lipat tangan, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pagi hari ini. Kami mau bersama-sama belajar melalui kebenaran firman Tuhan untuk dapat dan mau mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah, bahkan juga menyatakan kasih kami kepada sesama manusia, yaitu kepada semua orang di sekitar kami. Kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan kembali memberkati kehidupan kami sepanjang satu minggu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, luar biasa ya Tuhan kita ya. Kita sekarang mau berbuat baik karena kita tahu Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada saya. Yang mau berbuat baik boleh nggak kasih jempolnya? Wah, saya yakin kita bersuka cita semua. Nah, hari ini kita juga mau berterima kasih nih kepada Lause Grace yang sudah menyampaikan firman Tuhan.
Kiranya kasih setia Tuhan terus melingkupi Lose Grace dimanapun Tuhan percayakan. Amin. Dan sekarang juga kita mau kerjain aktivitasnya. Yuk kita mau lihat dulu video berikut ini untuk mempersiapkan diri membuat aktivitas. Susah nggak sih adik-adik? Rasanya enggak ya? Wah, tinggal minta bantuan papa mama, kita mau menggambar, kita mau mewarnai, menggunting-gunting, dan bikin yang seru-seru. Wah, kalau ini dibilang gampang dan bisa, yuk kita mau kerjakan dan berikan yang terbaik. Bukan buat Lose, tapi untuk Tuhan. Lose tunggu ya, aktivitasnya bisa difoto bersama dengan kamu dan dikirimkan kepada Lose Grace. Dan kita mau lihat yuk aktivitas minggu lalu yang teman-teman kalian sudah submit, sudah kirim kepada Lose Grace. Kepala Lose 16 ayat 31a. Ayat ulang kepada Tuhan Kristus. Dan sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa menyimpannya terlebih dulu di sebuah amplop atau kirimkan kepada papa mama. Atau mungkin juga bisa scan barcode di bawah ini. Di bawah ini kalian bisa scan dan berikan dengan kata persembahan sekolah minggu. Karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan tanpa terasa sudah mau selesai ya. Tapi jangan bersedih. Kita yakin percaya kasih setia Tuhan terus menopang hidup kita sehingga kita mau apa? Berbuat baik karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepada saya. Tapi sebelumnya kita akan akhiri dengan sebuah doa. Yuk, gimana cara berdoa? Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami untuk berbuat baik karena kami tahu Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik. Topang kami satu persatu untuk menjadi berkat, menjadi anak yang baik, menjadi teman yang baik, menjadi murid yang baik. Karena kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tolong kami, ajar kami Tuhan, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kita, kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mau setia, sudah mau ikut, sudah mau duduk dengan baik dan dengar firman Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin, Errol. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Jangan lupa ngerjain aktivitasnya ya.